Hello Church! Apa kabar nih? Semoga kalian tetap sehat dan produktif ya. Balik lagi bersama kita di Ibadah Online Pelajar dan Mahasiswa GKPB Fajar Pengharapan. Minggu ini adalah minggu kelima kita ibadah di rumah nih. Iya, by the way kita udah ngelewatin banyak banget nih pengalaman baru loh selama sebulan terakhir ini. Nih, mulai dari studi online, ibadah online, paskah online, apalagi Pris? Bahkan hangout sama temen juga online. Bener banget, pokoknya semua serba online deh. Nah, untung banget sekarang udah ada teknologi. Makanya teman-teman, pastikan kalian memanfaatkan teknologi untuk melakukan kegiatan yang positif. Iya Pris, termasuk dengan mengikuti ibadah hari ini. Di tengah kondisi saat ini, penting untuk kita selalu beribadah kepada Tuhan. Bagi kalian yang butuh konseling dan didoakan, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini, karena di situ akan ada konselor-konselor yang siap membantu kalian. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Teman-teman bisa kasih persembahan dengan transfer ke nomor rekening di bawah ini, atau langsung aja scan QR Code yang ada di layar kalian. Info ini kalian bisa cek juga di www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB FP Online Church. So, tanpa berlama-lama lagi guys, Selamat beribadah. Mari sama-sama kita naikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Come on, go we sing. When I think about your goodness, my heart is overcome. How can I begin to thank you for everything you've done? You keep on loving me, and it caused my heart to sing. You make me come alive again, 'cause I will praise you. You make me come alive again. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. Say, I praise you. I praise you. Everybody say, so come on everybody, let's celebrate. We will never stop singing and living out your name. You keep on loving me, it caused my heart to sing. You make me come alive again, 'cause I will praise you. You make me come alive again. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. Say, I praise you. I praise you.
Halo teman-teman, saya berdoa teman-teman ada di dalam kondisi yang baik, sehat dan tetap semangat karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai keberadaan kehidupan kita. Ada kabar baik buat teman-teman semua, kalau kamu bosan dan lagi suntuk di rumah kalian, jangan lupa dengarkan lagu Overcomers yang terbaru yaitu Indah Rancanganmu yang dirilis di aplikasi Revivo. Indah Rancanganmu, dan kalian bisa akses di aplikasi streaming Kristen yaitu Revivo. Dan sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini Bapa. Kami minta pengurapan yang datangnya daripada Allah. Urapi kami Bapa, baik kami yang mengantarkan kebenaran firman Tuhan dan buat setiap teman-teman yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kami mengalami perubahan kehidupan oleh karena kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebagaimana yang kita tahu persis, yaitu pada tanggal 28 September 2018, terjadi krisis yang mendadak kurang lebih di suatu provinsi yang bernama Sulawesi Tengah. Kenapa? Karena gempa bumi 7, skala Richter terjadi, diikuti tsunami, dan ada terjadi likuifaksi di tengah-tengah provinsi tersebut. Sehingga dampaknya sangat luas, kurang lebih 2.000 orang lebih meninggal, dan 82.000 orang mengungsi karena rumah yang mereka tinggal sudah hancur. 3 bulan kemudian kami melakukan kunjungan survei untuk melihat pertolongan apa yang bisa dilakukan di dalam proses rehabilitasi dari para korban bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan pada kesempatan itu saya berjumpa dengan seorang ibu gembala dari sebuah gereja di sebuah kampung kecil di dalam pedalaman Kota Palu. Dan gedung gereja dari jemaat yang biasa digembalakan oleh suaminya sudah rata dengan tanah. Sehingga praktis dalam 1 bulan terakhir mereka beribadah di bawah tenda. Saya dan tim mencoba untuk bertanya kepada ibu gembala tersebut. Tanya kami, ibu gembala, apa yang ibu gembala rasakan di dalam hari-hari ini? Jawab sang ibu gembala, dia katakan, tentu kami berduka karena gereja yang dibangun belasan tahun, sedikit demi sedikit, dan kemudian hancur rata tanah dalam semalam. Tetapi sahut sang ibu, saya bersyukur semua keluarga saya sehat. Dan saya percaya Pak, kalau Tuhan memanggil kami untuk melayani di tempat ini, Tuhan pula yang akan selalu menyediakan apapun yang kami butuhkan. Jadi kami memilih untuk tetap melayani Tuhan di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Luar biasa, saya tidak bisa melupakan semangat pengharapan dari sang ibu gembala tersebut. Ya teman-teman, di tengah-tengah masa sukar ataupun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keterbatasan ini, kita tidak perlu untuk putus asa. Tetapi justru seharusnya kita membangun pengharapan kita sehingga kita bisa melalui masa-masa sukar dengan kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Dan untuk minggu ini saya mau mengajak kita untuk belajar bersama tentang bagaimana membangun pengharapan di dalam kehidupan kita dan kepada orang-orang sekitar. Building hope. Dan kita akan dasarkan pengajaran kita hari ini di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya teman-teman, pesan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 ini suatu pesan yang membangkitkan semangat. Tetapi tahukah teman-teman bahwa justru Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 tidak ditulis di tengah-tengah kondisi yang baik. Dan bahkan ayat yang ke-11 ini ditulis di tengah-tengah pasal yang gelap. Kenapa saya katakan pasal yang gelap? Karena kalau kita baca lebih awal di dalam pasal 29 ayat yang keempat, kita akan bisa dapatkan latar belakang. Karena kondisi bangsa Yehuda justru sedang ada di dalam tawanan dan kemudian mereka diasingkan ke daerah Babel, kurang lebih hari ini adalah daerah Irak. Sehingga bangsa Yehuda terpisah dari kehidupan keluarga mereka, tercerai-berai dari keluarga besar mereka. Dan bahkan dampaknya secara ekonomi sangat dalam kehidupan mereka. Mereka yang sudah punya tempat untuk berusaha,
bahkan latar belakang keluarga yang cukup mapan, tetapi hari itu mereka menjadi budak. Secara ekonomi tentunya sangat terbatas, secara keuangan tentunya sangat mepet karena seorang budak. Dan bukan cuma itu saja, di dalam cara mereka mengatur kehidupan pun sangat berbeda, terpaksa berbeda. Kenapa? Karena kepercayaan di tempat yang baru tidak mempercayai tentang Tuhan seperti yang bagaimana mereka sembah. Sehingga untuk beribadah sulit, secara keuangan sulit, untuk bertemu dengan sanak saudara pun sulit. Perubahan yang sangat drastis. Kurang lebih seperti apa yang kita rasakan hari-hari ini. Kita terpaksa harus melakukan social distancing. Belajar dari rumah, kerja dari rumah, belajar pun sudah tidak seasik dulu karena kalau dulu masih ada interaksi dengan guru, bisa bertanya dengan mudah. Tetapi hari ini ya tugas demi tugas, kita harus kerjakan secara sosial, kita sulit untuk bertemu dengan teman-teman kita, paling secara online. Atau bahkan mungkin teman-teman kelas 12 yang semestinya sudah lulus dan kemudian melakukan wisuda. Bayangkan, tidak punya foto wisuda dalam hari-hari ini. Karena ya harus melakukan social distancing. Buat teman-teman yang sudah diterima di kampus-kampus tertentu, untuk mencari tempat kos pun kesulitan. Mau pergi ke tempat daerah tersebut, ya sulit hari-hari ini, tidak boleh sering keluar rumah. Sehingga kita pun kurang lebih mengalami seperti yang terjadi di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Ya, Yeremia pasal yang ke-29 bahkan mengatakan secara pengajaran di dalam kerohanian pun mereka sedang mengalami kegelapan. Karena Nabi Yeremia menyinggung di dalam ayat yang ke-8 sampai ke-9 tentang para nabi palsu yang bernubuat. Ya, di tengah-tengah masa sukar masih saja ada orang-orang berkedok rohani berusaha melakukan sesuatu yang jelek. Mereka mengatakan, Allah kita cuma sebentar di sini, Tuhan akan langsung membebaskan kita. Sudahlah, gak usah perhatikan hidup, ini cuma kesulitan sebentar, langsung lewat begitu saja. Mereka mengajarkan untuk orang hanya berpikiran pendek, tanpa pernah menyadari kenyataan bahwa Tuhan bermaksud menghukum mereka di pembuangan kurang lebih 70 tahun lamanya. Nah, kurang lebih seperti hari-hari ini nih, mulai muncul nih pengajaran yang aneh-aneh. Mulai lagi yang ngomong, waduh kalau yang kena corona itu ya karena kurang beriman. Kalau beriman pasti kebal corona. Belum lagi yang menakut-nakuti orang-orang dengan pengajaran, wih ini akhir zaman, Tuhan Yesus mau datang. Menakut-nakuti orang. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak akan datang. Tetapi hidup dengan dikuasai ketakutan dan baru mau ikut Tuhan, nah ini jadi masalah besar. Menakut-nakuti orang nih. Teman-teman, kalau engkau sering mendengar pengajaran seperti itu, belajarlah untuk hidup berjaga-jaga senantiasa. Kalau kita mau hidup benar, bukan karena ketakutan, tetapi hidup benar karena kita mau mengikuti Yesus. Ya, situasi di dalam Yeremia pasal yang ke-29 sepertinya gelap. Tetapi sekalipun di tengah-tengah keadaan yang gelap, ayat yang ke-11 menerangi semua kegelapan tersebut. Ya, buat semua teman-teman di tengah-tengah masa-masa sukar hari-hari ini, kita harus menyesuaikan diri. Ada janji Tuhan buat kita semua, yaitu rancangan Allah, ya, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada setiap daripada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi apa arti harapan itu? Harapan adalah keinginan supaya sesuatu yang baik terjadi di masa depan kita. Harapan tidak bicara tentang masa lalu, harapan tidak bicara tentang masa sekarang, tetapi harapan bicara tentang masa depan. Harapan artinya hari besok lebih baik daripada hari ini. Bulan depan lebih baik daripada bulan ini. Tahun depan kita berharap lebih baik daripada tahun sekarang. Sehingga kita hidup ini mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan. Setiap kali seseorang menyetir mobil teman-teman, maka yang kita perlu lakukan kalau kita menyetir mobil, kita perlu melihat ke depan melalui kaca besar yang ada di hadapannya. Dan ada sih teman-teman kaca spion di kiri, kanan, di tengah. Tetapi semuanya itu fungsinya hanya untuk sesekali dilihat supaya kita awas. Terutama ketika kita memundurkan mobil. Kaca spion punya peranan penting. Tetapi saya tidak pernah lihat ada orang yang menyetir mobil maju dari satu posisi kepada posisi yang lain bermodalkan lihat kaca spion. Kalau itu yang kita lakukan, coba tebak apa yang terjadi? Ya iya, pasti nabrak teman-teman.
Kenapa? Karena mobil dirancang untuk membawa kita maju dari satu lokasi kepada lokasi yang berikutnya. Dan untuk itu kita harus mampu melihat jauh ke depan, bukan sibuk melihat ke belakang. Kalau kita ingin hidup, kita mengalami kemajuan juga teman-teman. Perubahan yang lebih baik. Kita harus membangun pengharapan seperti yang ditulis di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 itu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi apapun yang sedang teman-teman rasakan, alami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah studi. Ingat baik-baik, engkau masih punya pengharapan. Sama-sama katakan, saya masih punya pengharapan. Ya, kita semua tetap punya pengharapan di dalam Kristus. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana saya untuk bisa membangun pengharapan ini terus-menerus di dalam kehidupan saya? Kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dari Yeremia pasal yang ke-29. Dikatakan seperti ini teman-teman. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, sepanjang pasal 29 di dalam kitab Yeremia tersebut, Allah menjelaskan, aku tahu apa yang terjadi pada keluargamu. Aku tahu apa yang terjadi pada bangsamu. Aku tahu seberapa parah keadaanmu. Tetapi di dalam ayat yang ke-11 Tuhan ingatkan, tapi di tengah-tengah semua itu, aku punya rencana. Ya, tetapi kalau engkau ingin tahu rencanaku, maka engkau perlu datang kepadaku. Ya teman-teman, kalau kita ingin membangun pengharapan kita kepada Tuhan, ya kita harus datang kepada Sang Pembuat rencana. Ingin punya harapan, terus berkobar-kobar, ya selalu datang kepada pribadi yang membuat rencana yang penuh harapan itu untuk kehidupan kita. Ada banyak orang mau rencana Allah, tetapi tidak mau kenal pribadi Allah. Tetapi kita harus tahu bahwa hanya di dalam pribadi Allah, kita akan mengenal rencananya. Kenali Sang Pembuat rencana, maka engkau akan kenal rencananya. Ya, sangat penting untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kepada Sang Pembuat rencana itu, kita akan tahu persis tuntunannya untuk berjalan di dalam rencana Tuhan yang membangkitkan harapan itu. Keadaan boleh sukar, tetapi jalan-jalan Allah selalu ada untuk kehidupan kita. Ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bagian yang kedua, yaitu kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena masalahnya hari ini kita punya banyak orang Kristen part-time, tapi mau Tuhan secara full-time mengurus kita. Ya, cari Tuhan setengah-setengah, tetapi mau Tuhan mengurus kehidupan kita secara sepenuhnya. Secara datang ibadah aja telat. Tapi pengen Tuhan tidak telat menolong kita. Firman Tuhan disampaikan malah main HP. Tapi pas kita doa pengennya Tuhan langsung dengar. Orang bersalah kepada kita nggak ampuni. Tapi kalau begitu kita yang salah, kita pengen Tuhan mengampuni kita. Nah sikap hati ini yang setengah-setengah ini teman-teman. Akhirnya ya kita tidak mencari Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan di dalam ayat tadi, kita perlu mengalami perubahan yaitu mencari Tuhan dengan segenap hati. Ada satu cerita, satu kali seorang pemuda yang sudah bertunangan tetapi resah dengan sikap tunangannya yang independen abis, mandiri abis. Sehingga kalau si pemuda ini bertanya kepada tunangannya, sang pemudi, kalau sore nanti pulang kerja mau dijemput? Jawab sang pemudi, nggak usah deh, kan ada taksi online, saya bisa pulang sendiri. Nggak boleh manja katanya. Kemudian kalau Sabtu, ngedate bareng malam mingguan dan pas makan malam, sang pemuda mau membayar makan malam tersebut. Kata sang pemudi, nggak usah, saya juga masih mampu kok bayar. Nanti saja kalau sudah nikah baru bayarin saya. Sehingga dia menceritakan masalah ini karena sebentar lagi mereka akan masuk dalam pernikahan. Dan dia konseling kepada Pak Pendeta. Nasihat Pak Pendeta sederhana, kalian berdua pergilah naik jet coaster. Sang pemuda heran. Tetapi dia memilih untuk taat kepada sang Pak Pendeta. Singkat cerita dia beli tiket, mengajak sang pemudi tunangannya untuk pergi naik jet coaster. Kemudian ketika naik jet coaster,
Sang pemuda berusaha untuk membantu tunangannya, tetapi respon sang pemudi, "Gak usah dibantu, saya bisa sendiri kok." Gitu. Dan akhirnya mereka duduk, sabuk pengaman dipasang, kemudian jet coaster mulai menanjak, dan menanjak, dan seketika itu juga turun. Dan semua orang berteriak, "Ah!" dan menjerit, dibanting kiri, dibanting kanan, diputar. Semua orang ketakutan. Dan sang pemudi juga tentunya sangat ketakutan. Sehingga sang pemuda tersebut mengulurkan tangannya dan kemudian sang pemudi yang ketakutan itu memegang dengan mesra tangan sang pemuda tersebut. Dan ketika mereka turun, sang pemudi turun dengan kondisi menggandeng tangan sang pemuda tersebut, tunangannya itu. Ya, rasa tidak nyaman di jet coaster menyadarkan sang pemudi betapa dia membutuhkan sang pemuda tunangannya itu. Teman-teman, seringkali situasi yang tidak nyaman terjadi dan Tuhan pakai itu untuk menyadarkan kita betapa kita butuh dan bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, dengan segenap hati. Ingat teman-teman, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari ini masa depan yang penuh harapan. Ya, apa yang sedang terjadi di tengah-tengah pergumulan teman-teman? Studi, keuangan, masalah di dalam keluarga. Ingat, semuanya itu terjadi. Ada maksud Tuhan dan Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada kita. Datang kepada Dia dengan segenap hati kita. Dan kemudian bagian yang berikutnya, bagaimana membangun pengharapan itu terus-menerus dalam kehidupan kita. Yaitu bertindak sesuai dengan pengharapan tersebut. Hope without action is hopeless. Harapan tanpa tindakan sama artinya dengan tidak punya harapan. Ya, mau ngecek orang punya pengharapan atau tidak, lihat dari tindakannya. Kalau kita mau bangun terus-menerus pengharapan kita supaya berkobar, ya bertindaklah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak peduli teman-teman, kembali lagi dengan ilustrasi sebelumnya, seberapa jauh kita melihat ke depan waktu kita nyetir mobil. Tetapi kalau mesin mobil itu kita tidak ambil tindakan untuk dinyalakan, pedal gas kita tidak injak, dan tangan kita tidak mulai menyetir mobil tersebut, mau lihat sampai berkilo-kilometer pun, mobil tidak akan kemana-mana. Kenapa? Karena kita hanya melihat ke depan tetapi tidak bertindak sesuai pandangan kita tersebut. Inilah alasannya di dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 dikatakan seperti ini. Ini pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana, maksudnya di Babel, di tempat yang tidak ideal itu. Di tempat di mana mereka dibuang. Di tempat di mana mereka mengalami perubahan yang drastis. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, bangsa Yehuda Tuhan ingatkan untuk menerima kenyataan bahwa Tuhan mengizinkan mereka ada di tengah-tengah momen krisis tersebut untuk mengajar mereka, dan pengajaran tersebut, proses tersebut, disiplin itu berlangsung kurang lebih 70 tahun. Mereka harus sadar bahwa ada maksud Tuhan. Sehingga dengan kata lain, orang yang mau bertindak sesuai dengan pengharapan itu dimulai dari menyadari tentang keadaan saat ini. Ya, menyadari keadaan yang sedang terjadi, bukan marah dengan keadaan, mempersalahkan kiri kanan, tetapi sadar sepenuhnya tentang keadaan yang sedang dialami hari ini. Menyadari keadaan artinya tidak cuek teman-teman. Bukan urusan saya, krisis kesehatan, krisis, ya orang tua saya lah, tanggung jawab dia lah. Saya kan cuma anak SMP, gak usah mikir lah, pokoknya hidup enak, main game saja. No. Tetapi belajar cari tahu apa yang sedang terjadi dan dampaknya untuk keluarga saya. Kenapa papa saya jadi lebih sering marah-marah, mama juga seringkali jadi lebih cerewet. Bukan hanya sekedar melihat, aduh orang tua saya rese, bukan. Tetapi lihat, oh ternyata keluarga saya sedang menghadapi ada perubahan tertentu. Dan saya harus belajar menerima perubahan itu. Menerima bukan berarti pasrah teman-teman. Tetapi berani menyadari ada keadaan tertentu yang sedang mengalami perubahan. Bisa jadi kondisi keuangan kita sedang berbeda.
di dalam bulan-bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Mungkin saja bicara tentang bahwa kita sadar masalah kesehatan yang sedang kita alami selagi kita bahkan masih masa muda seperti ini, hanya karena kita nggak disiplin dengan tidur, olahraga, dan cara kita mengatur waktu. Jadi bukan masalah karena kita lemah, no. Seringkali cuma gara-gara gaya hidup kita. Bukan berarti masalah studi ini karena saya memang orang bodoh, saya memang orang yang nggak bisa. Bukan, tetapi bisa menyadari bahwa ini karena kemalasan saya aja. Tetapi ingat teman-teman, menyadari hal tersebut bukan berarti juga akhir hidup ataupun keadaan kita akan terus-terus seperti itu. No. Kita sadar persis bahwa ada pengharapan untuk lebih baik. Tetapi perlu keberanian untuk mau tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia kita hari-hari ini. Entahkah kamu anak SMP, entahkah kamu anak-anak SMA, entahkah kita seorang mahasiswa, tapi mau tahu dan mawas diri dengan apa yang sedang terjadi. Jangan tenggelam dengan game, jangan tenggelam hanya dengan sosial media, tetapi sadarilah di mana kita berada hari-hari ini. Apa yang terjadi dengan kondisi keluarga kita. Yang berikutnya yaitu bertindak sesuai dengan janji firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi artinya bertindaklah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalaupun di tengah-tengah kondisi tidak ideal, kalau di tengah-tengah kondisi yang terbatas, tetapi kita berusaha untuk bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang anak SMP, apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang anak SMA, kita belajar untuk lakukan. Kalau sebagai contoh, kalaupun keluarga saya berantakan, tetapi saya bertekad, Kak, saya akan belajar untuk membangun relasi yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kondisi keuangan keluarga kita sedang hancur berantakan, semestinya kita bisa ambil tindakan setidak-tidaknya. Saya mau belajar sungguh-sungguh supaya saya bisa mengajukan beasiswa. Saya mau ngatur keuangan saya pun lebih ketat lagi supaya saya bisa meringankan beban orang tua saya. Saya mau belajar untuk usaha online supaya bisa menopang setidak-tidaknya uang jajan saya sendiri pun saya bisa cari. Dan kalaupun orang tua kita di tengah-tengah kondisi yang bertindak ataupun berkata seenaknya, tetapi kita mengambil keputusan, saya mau belajar ambil tanggung jawab saya untuk menghormati dan mengasihi mereka. Ya, bertindak sesuai dengan pengharapan kita. Ini yang perlu kita bangun terus-menerus teman-teman. Sehingga pengharapan yang sudah ada, yang sudah kita mulai, itu semakin berkobar, semakin jelas masa depan yang memang Tuhan rencanakan di dalam keberadaan kehidupan kita. Teman-teman, membangun pengharapan dimulai dari dalam diri kita, dan juga kita bawa kepada orang-orang sekitar kita. Menjadi hope influencer. Ya, ini yang sedang kita coba untuk gerakan di tengah-tengah kehidupan pelajar maupun mahasiswa. Dan kalian bisa akses informasi ini lebih lanjut di dalam Instagram @grabsing untuk pelajar. Dan untuk mahasiswa di @mahasiswa_GKPB. @grabsing dan @mahasiswa_GKPB. Kalian akan bisa dapatkan tips, cara-cara, dan bahkan kalian akan dituntun dan diingatkan bagaimana berdoa, bagaimana untuk share sesuatu yang positif di dalam sosial media, atau bahkan mengambil tindakan-tindakan praktis dalam sehari-hari untuk mendorong keluarga kita, untuk membangun pengharapan di dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga saya tutup dengan kisah ini teman-teman. Ada seorang atlet bernama Jim Thorpe. Dia seorang atlet Amerika yang bertanding di dalam Olimpiade musim panas, kurang lebih tahun 1912. Yang berlangsung di Swedia. Dan dia adalah atlet yang ahli di dalam perlombaan decathlon, yaitu 10 lomba dalam berbagai macam cara atletik. Tolak peluru, lari, lempar lembing, lompat tinggi, kurang lebih seperti itu. Ada 10 macam. Dan kemudian dia orang yang tidak diperhitungkan, tetapi dia mengagetkan semua orang dengan prestasi dia. Nah masalahnya pada saat final, di pagi hari dia mendapati ketika mau bertanding sepatu larinya dicuri orang. Ya, sepatu larinya dicuri oleh orang pas mau dia bertanding. Tetapi ketika dia sadar akan keadaan tersebut yang menimpa dia, dia bukannya marah,
mengutuk orang yang mencuri sepatunya, apalagi mundur dari pertandingan tersebut. Ya, dia memilih tidak menyerah di tengah-tengah keadaan yang sulit tersebut. Jim pergi ke bak sampah yang besar, dia naik ke tempat tersebut dan membongkar tempat sampah tersebut. Dan dia menemukan sepatu bekas sebelah kiri dan dia ambil. Dan kemudian dia bongkar lagi bak sampah tersebut dan menemukan sepatu bekas sebelah kanan. Tetapi berbeda dengan sepatu sebelah kiri yang bekas yang dia temukan tersebut. Sehingga praktis dia menemukan sepatu sebelah kiri bekas yang sudah busuk dan sepatu kanan bekas yang berbeda pula yang sudah busuk. Tetapi walaupun kondisinya tidak ideal, tidak nyaman buat dia, Jim memutuskan untuk membersihkan sepatu itu dan memakai sepatu. Ya, sepatu yang sebelah kiri beda dengan sepatu sebelah kanan. Dia dari tempat sampah. Jim Thorpe tercatat memenangkan 8 dari total 15 pertandingan. Dan dia menjadi atlet yang terbaik berprestasi. Walaupun di final, dia hanya menggunakan sepatu bekas yang berbeda, kiri dan kanan. Ya, tidak ideal, tapi tetap menjadi seorang juara. Hari-hari ini yang sedang kita alami bukan hari-hari yang menyenangkan. Ada banyak perubahan yang terjadi dan kita harus menyesuaikan diri. Jangan menggerutu, jangan menyalahkan keadaan. Tetapi yang kita perlu lakukan, mencari Allah. Karena di dalam dia ada pengharapan. Dan bukan cuma sekedar asal-asalan mencari dia, tetapi dengan segenap hati kita. Dan bertindaklah sesuai dengan pengharapan tersebut. Bagaimana cara bertindak? Lihat, cari tahu keadaan yang ada. Kalau dengan kondisi keluarga kita, ada tips. Jangan tanya kepada orang tua kita, "Pak, Mah, apa yang bisa saya bantu?" Pasti mereka akan tertawa. Tetapi cara bertanyanya seperti ini teman-teman. Coba tanya, "Pak, Mah, apa yang saya bisa doakan untuk papa dan mama?" Itu tindakan yang paling sederhana untuk kita bisa tahu tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Dan bertindak sesuai dengan janji Tuhan. Sehingga saya menantang teman-teman, kalaupun di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, mari datang kepada Tuhan. Mari ambil keputusan untuk tidak menyalahkan keadaan, tetapi bawa setiap pergumulan kita datang kepada Tuhan. Dan jika ada di antara teman-teman yang butuh untuk didoakan, kamu butuh orang untuk ngobrol, kalian bisa lanjut DM, direct message ke @grabsing dan @mahasiswa_GKPB ataupun hotline yang tercantum di bawah ini. Dan kalian bisa WA dan para konselor dari pelajar maupun mahasiswa, supervisor akan menanyakan dan akan menelpon teman-teman dan kemudian akan mendoakan teman-teman lebih lanjut secara pribadi. Dan izinkan saya menutup khotbah ini di dalam doa dan memberkati setiap teman-teman semua. Bapa yang di surga, hari ini kami mau katakan apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami tahu Tuhan menyertai kehidupan kami. Apapun yang sedang terjadi, kalaupun hati kami resah, hati kami gelisah, semangat kami sepertinya padam. Tetapi hari ini kami mau katakan, kami mau belajar membangun pengharapan itu di dalam Allah. Hari ini kami mau berlari kepada Allah, menemukan pengharapan itu. Hari ini kami mau berlari kepada Allah, menemukan janji-janji Allah, rancangan-rancangan Allah yang penuh pengharapan itu untuk setiap daripada kami. Seberapapun terbatas kami, seberapapun buruk latar belakang kami, tetapi ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar hari ini setiap teman-teman di rumah dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka pergumulkan, mereka boleh menemukan terobosan demi terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini hamba mau melepaskan berkat di dalam setiap kehidupan teman-teman, di tengah-tengah kehidupan mereka hari ini. Khususnya untuk setiap para pelajar yang sedang menghadapi ujian sekolah akhir Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, Tuhan yang memberikan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang memberikan inspirasi dan semangat itu Bapa. Sehingga di dalam proses persiapan maupun ketika menghadapi ujian mereka boleh melakukan yang terbaik. Dan Tuhan yang memberkati tangan mereka dan apapun yang mereka kerjakan itu berhasil. Dan mereka boleh lulus dengan gemilang karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan aku berdoa Bapa memberkati setiap teman-teman, pelajar, mahasiswa yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bapak, biar hikmat Allah menyertai kehidupan mereka. Setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang terbaik, yang membangkitkan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Dan biar kasih yang daripada Allah mengalir di dalam kehidupan mereka, membawa pemulihan, membawa pendamaian,
waktu mereka ke dalam keluarga mereka, waktu mereka bertemu dengan teman-teman mereka, waktu mereka sendiri pun, mereka boleh merasakan kasih Allah dan sukacita Allah itu melimpah di dalam keberadaan kehidupan mereka. Dan Tuhan yang memberkati kehidupan pribadi dan keluarga mereka secara finansial, biar ada kelimpahan, ada terobosan yang datangnya daripada Allah di tengah-tengah masa sukar ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba mau memberkati setiap jemaatmu. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semua. As a hope influencer, we can be the hope wherever we are. Thank you buat semua teman-teman yang udah ikutan ibadah online dari awal hingga akhir. Buat teman-teman kelas 9 nih yang mau ujian, semangat ya, terus berdoa dan belajar. Do your best and let God do the rest. Setelah ini, kalian bisa langsung join semua grup ya. Bagi teman-teman yang belum pernah ikut small group, kalian bisa WhatsApp ke nomor di bawah ini. Follow juga Instagram kita di @grabsing dan @mahasiswa_GKPB untuk info terupdate seputar kegiatan gereja kita. Stay safe, Stay healthy. see you next week and God God bless bless you. you.